Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Leni Sofia Purnomo, Muhammad Yuda Tri Pamungkas, Eva Silviani, Naufalia Askarozana, Sandra Eka Purnasari, Bunga Fitri Haryani, Endah Setiawati, Amelia Yunita, Rohman Rian Hidayat, Berta Angela, Eva Karlina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Pancasila dan globalisasi. Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, secara harfiah, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Sedangkan globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pengaruh positif globalisasi terhadap Pancasila. Memiliki poin-poin beberapa yang dijabarkan, yaitu yang pertama, terbukanya pasar internasional yang dapat meningkatkan kualitas kerja dan devis negara. Yang kedua yaitu masyarakat Indonesia memiliki pola yang berkembang seperti etos kerja yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kemajuan bangsa. Yang ketiga yaitu menciptakan ruang pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Hal tersebut akan meningkatkan rasa nasionalisme bangsa. Selain memberikan pengaruh positif, globalisasi juga memberikan pengaruh negatif, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya rasa cinta pada produk kesenian dalam negeri. Yang kedua, masyarakat terkadang lupa dengan identitas dirinya sebagai masyarakat Indonesia. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Berdasarkan fenomena tersebut, globalisasi ternyata memiliki banyak pengaruh negatif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi. Salah satu caranya adalah memperkuat peran Pancasila sebagai ketahanan jati diri bangsa di era globalisasi. Baik, sekarang peranan dan fungsi Pancasila dalam ketahanan jati diri bangsa di era globalisasi. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebagai dasar untuk mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Selain itu juga sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam hukum dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ilmu hukum, istilah sumber hukum berarti sumber atau nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi, dapat diartikan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara kita dan tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila, dan semua masyarakat atau warga negara Indonesia harus mentaati semua hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang ketiga ada pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung makna bahwa semua aktivitas bangsa Indonesia dalam sehari-hari
harus sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut yaitu, pertama, nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan. Kedua, nilai dan jiwa kemanusiaan. Ketiga, nilai dan jiwa persatuan. Keempat, nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi. Kelima, nilai dan jiwa keadilan sosial. Dan yang keempat, perjanjian luhur. Pada saat bangsa Indonesia bangkit sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dalam NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan menciptakan suasana kehidupan berdaulat, bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai. Dan yang keenam, pemersatu bangsa. Hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengkoordinir semua kehidupan yang berbhinneka tunggal ika dan dapat diterima oleh semua individu dan kelompok. Tantangan Pancasila pada era globalisasi dan cara mengatasinya. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi, tantangan yang dihadapi Pancasila akan semakin kompleks. Berkembangnya arus informasi akan mempengaruhi pola pemikiran pada setiap individu. Setiap warga negara akan semakin mudah untuk mengakses berbagai jenis informasi dari berbagai belahan penjuru dunia dalam waktu yang singkat. Hal tersebut merupakan hal yang baik karena Indonesia akan bergerak maju. Namun disayangkan dengan adanya globalisasi, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Pancasila dan akan menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Hal-hal itu diantaranya sebagai berikut. Pertama, globalisasi bertentangan dengan sila ke-1 Pancasila karena dapat membangkitkan materialisme yang menentang spiritualitas. Pada globalisasi, masyarakat cenderung melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kesenangan dunia semata atau sekedar menirukan gaya-gaya orang di sekitar yang terkadang tanpa menyadari mereka telah melanggar norma-norma agama. Globalisasi bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Dalam era globalisasi, peri kemanusiaan akan sangat berkurang karena tidak sedikit orang yang menjatuhkan demi mendapatkan kekuasaan. Globalisasi yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Dalam hal ini, persatuan dalam bangsa akan terancam karena dengan mudahnya berbagai informasi yang bisa didapatkan masyarakat akan cenderung lebih tertarik dengan budaya-budaya dari luar dan melupakan budaya bangsa sendiri, serta hilangnya prioritas terhadap bangsa Indonesia sendiri. Globalisasi bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Dalam era globalisasi, memang dapat menaikkan pendapatan per kapita nasional, namun juga menambah persentase kemiskinan, terutama banyak rakyat kecil yang semakin miskin karena mahalnya berbagai komoditas, termasuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, sehingga dapat menyebabkan pertentangan dalam bidang sosial ekonomi. Globalisasi bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Dalam era globalisasi seperti ini, masih banyak lebarnya kesenjangan sosial, karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengedepankan nilai tambah. Masih banyak sistem hukum dan demokrasi yang tumpul ke arah atas dan runcing ke kalangan bawah. Maka dari itu, sangat bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan segala tantangan yang dihadapi Pancasila dalam era globalisasi ini, kita harus sadar dan mengatasinya dengan membuka mata
hati kita akan terjajahnya ideologi bangsa kita ini. Hal ini merupakan tanggung jawab masing-masing individu agar kedepannya Pancasila menjadi dasar dan pedoman bangsa Indonesia yang utuh selamanya. Dengan mengimplementasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita. Tak lepas juga tanggung jawab dari pemerintah dan pejabat-pejabat maupun tokoh bangsa yang harus memberikan contoh dan menerapkannya pula dalam kehidupan sehari-hari, serta juga menerapkan karakter berdasarkan Pancasila sejak dini. Dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia tidak bisa begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia harus menyesuaikan dengan pandangan hidup bangsa dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Cara menghadapi globalisasi dengan berlandaskan Pancasila. Menyaring budaya asing sesuai dengan aturan atau panduan nilai, norma, dan keyakinan dalam agama. Mencintai produk dalam negeri, harus mau belajar budaya bangsa sendiri. Memahami nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan dengan baik sehingga tercipta persatuan dan kesatuan. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme dapat terus dipupuk dengan menerapkan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara, seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Kemerdekaan. Kesimpulannya, globalisasi memiliki nilai-nilai positif, namun juga memiliki nilai-nilai negatif. Untuk menyaring nilai-nilai negatif, maka kita harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Jika kita mengambil nilai-nilai negatif globalisasi, maka yang akan terjadi adalah kaburnya jati diri bangsa Indonesia dan masuknya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Demikian poin-poin tentang tantangan Pancasila di era globalisasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.